awal berangkat kan katanya mau kerja, tapi ternyata di sini saya malah dijual, dinikahkan sama orang Cina, Miss. Untuk apa? Nyusul saya tidak mau untuk dinikahkan sama orang Cina. Dijual, dinikahkan sama orang Cina, terus? Iya, uang itu saya tidak memegang spesial pun. Udah gitu saya diberangkatin pakai visa transit dan hanya batas waktu cuma 10 hari. Dan saya pun di sini sudah 2 bulan. Paspor saya ditahan, saya pengen pulang, Miss. Kok kamu tahu Miss Yuni? Hah? Kok kamu tahu Miss Yuni, nak? Iya, aku sering nonton, aku sering komen, tapi Nggak kebaca? respon. Dari kemarin aku udah WA, tapi nggak ada respon juga. Oke. Kamu orang mana? Aku orang Tangerang. Oke, orang Tangerang. Iya. Kamu dapat uang berapa? Enggak, aku belum dapet uang sama sekali, Miss. Terus siapa yang bawa kamu ke sana? Yang bawa aku tuh jadi aku dari temen-temen aku tuh nguper ke orang Cina gitu, Miss. Oke. Kamu sudah kirim ke staf saya? Hah? Kamu udah kirim KTP-nya ke staf saya yang namanya Evan? Iya, aku udah kirim. Lah kamu KTP-nya ngeblur gitu, gimana kita bisa membantu kamu? Oh iya nih, aku kirim lagi ya, Miss ya. Soalnya aku takut, Miss. Takutnya kayak aku juga di sini keterbatasan main HP, misalnya dipantau terus. Tapi kamu sudah menikah? Sudah menikah? Aku dipantau terus, Miss. Kamu sudah menikah? Kamu sudah menikah? Bentar. Kamu sudah menikah? Dan aku pegangan tangan kamu, aku di sini dipukulin terus nih. Sebentar yang bisa aku kirim, aku dicari dulu. Tuh, Miss. Oke, pertanyaan saya, kamu sudah nikah? Hah? Kamu sudah nikah sama orang Cina? Belum, justru itu. Saya juga di negara saya punya suami, Miss. Di negaramu sendiri kamu punya suami? Tidak, saya bilang nggak mau. Kamu sudah ditidurin belum? Saya sih nggak mau, Pi. Saya dipaksa, dia itu mau diputus jaringan internet. Jadi saya takut, Miss, nggak bisa komunikasi sama keluarga. Jawab pertanyaan saya. Kamu sudah tidur bareng sama laki-laki Cina tersebut? Iya, karena diancam. Oke, datamu kamu kirimkan ke saya semua, nanti saya selidiki termasuk paspor kamu. Oke? Ya, Miss. Ya, baik, Miss. Oke, terima kasih. Teman-teman, edukasi saya tentang perempuan pengantin pesanan ke Cina itu nggak nyampe ya di pelosok-pelosok gitu ya. Kenapa sih masih banyak yang berangkat ke Cina? Saya sudah ingatkan bahwa Indonesia tidak ada agreement dengan Cina untuk bekerja di sana dengan gaji yang besar. Tapi nggak ada yang percaya dengan omongan saya. Oh Gusti, pangeran aku ki piye to ngasih edukasi Indonesia terlalu besar untuk saya infokan semua. Yo ora enek TV-TV gede ngundang aku, lha iki sapa? Aslinya aku ya pingin diundang TV, tetapi nggak ada TV yang lihat saya. Padahal saya sudah menjoget-joget, tetapi tak ada pun satu pun yang melihat saya. Kenapa? Karena menyuarakan kebenaran tidak akan pernah ada yang percaya. Bener nggak sih? Edukasi saya sudah saya lakukan dari 2012, tapi tidak ada satu orang pun yang percaya dengan apa yang saya sampaikan. Dulu saat saya memberikan informasi itu, dikiranya saya tuh ngarang. Saat saya memberikan informasi dari dahulu, semua orang bilang saya settingan.
Tidak ada satu orang pun percaya. Saya bahkan tidak punya follower dari 2012. Saya menyampaikan berdasarkan fakta, tetapi mereka mengira bahwa saya jalo bandara. Aduh. Tetapi tidak masalah. Sampai hari ini pun tidak ada yang apresiasi dengan saya. Nggak ada masalah. Yang penting saya menyampaikan apa yang ada di lapangan. Datang ke pemerintahan, diajak rapat-rapat, tetapi tetap aja tidak ada peluang ataupun jalan keluarnya. Diajak rapat, diajak makan, selesai itu tutup buku dan selamat tinggal. Tidak pernah ada solusi bagi kalian yang nikah pesanan di Cina. Kalian dibawa ke Taiwan untuk dinikahkan pesanan. Jadi pesanan. Saya mencoba mengedukasi, tapi siapa saya? Kalau negara tidak memberikan bantuan edukasi ini, kalau negara tidak datang ke pelosok-pelosok, negara sibuk dengan ontran-ontrannya, negara sibuk dengan makan bersama, Indonesia sibuk dengan program-program yang luar biasa, tetapi mereka lupa saat rakyatnya merantau ke luar negeri dan ditindas. Tidak ada bantuan, bahkan ya semuanya bercanda saja. Saya dulu selalu berdoa, semoga suara saya ini didengarkan oleh channel-channel yang lebih besar. Walaupun follower saya sudah 1,3 M, itu percuma. Karena follower saya sudah ada di luar negeri, bukan orang-orang yang ada di Indonesia. Saya itu ingin menjaring masyarakat yang ada di kampung. Tetapi saya tahu saya bukan siapa-siapa. Makanya saya sangat sedih sekali kalau saya menerima jenazah, saya menerima orang luka, saya menerima pengantin pesanan yang habis digebukin. Dan ada salah satu para pekerja migran komen di salah satu YouTuber besar di Indonesia dan mengatakan bahwa kenapa sih tidak pernah membahas tentang TKW, derita TKW. Tahu nggak, mbak tersebut dibully habis-habisan oleh masyarakat Indonesia. Komennya itu, kenapa pembantu mau diajak podcast? Mimpi loh. Kenapa TKW diajak podcast dengan sebesar ini? Ngarep loh, prestasinya apa sih TKW itu? Saya ngelihat komen-komen itu jadi sedih banget. Ternyata orang-orang Indonesia sendiri itu tidak pernah menganggap TKW itu baik. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya akan tetap berjuang, memberikan edukasi sampai suatu saat nanti. Usaha saya tidak sia-sia. Teman-teman saya, saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya aware tentang keadaan di luar negeri. Tidak semudah itu, bukan hanya berangkat ke luar negeri dengan bondo nekat. Maka dari itu, buat kalian pekerja migran harus sehat. Ingat, gak ada yang peduli sama kalian, gak ada yang sayang sama kalian. Mereka hanya butuh uangmu. Kalian tahu-tahu dapat label pahlawan devisa. Jangan ngarepin terlalu banyak. Kalian punya prestasi tidak dihargai, apalagi tidak punya prestasi. Dan itu gak penting buat kita, karena tujuan kita apa? Tujuan kita bukan untuk mengharapkan apapun dari pemerintah. Tujuan kalian apa sih? Membahagiakan keluarga kalian sendiri. Karena itu harus sehat, jangan sakit, jangan apes. Hati-hati. Karena apes memang tidak ada dalam kalender. Tidak ada yang peduli sama kalian, tidak peduli dengan air mata kalian. Dan satu hal, berjuang sendiri. Jangan ngarepin orang lain dengan kemampuan kalian. Kita dihargai? Enggak, jangan ngarep orang menghargai kita. Udahlah, sudah menjadi rahasia umum. Ya, ngerti nggak? Jangan ngarepin yang aneh-aneh ya, buat pejuang devisa ya. Kalian bukan pahlawan devisa, tapi pejuang devisa. Kalian memang berjuang, Indonesia yang menikmatin. Kalian itu pejuang devisa, bukan pahlawan devisa. Siapa yang ngasih nama pahlawan devisa? Pahlawan dihargai, tapi jangan ngarep dihargai. Ngerti nggak? Paham nggak nyampe di sini teman-teman? Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya harus pulang nih karena saya posisinya ada di kantor ya. Sementara rumah saya agak jauh dari sini, jadi saya harus pulang teman-teman. Masih ada telepon satu lagi.
Halo? Mati. Saya umbelen kalau sudah bahas Kamboja itu, saya tuh umbelen. Ya wes, nggak ada yang telepon ya. Mungkin itu aja ya teman-teman dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan semangat terus anak rantau. Jangan pernah bersedih. Gak apa-apa, saya aja yang sedih. Kalian jangan sedih ya. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan assalamualaikum. Bye bye.